Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, الذي وفقنا لطريق الهدى والرشاد وجعلنا في دار الدعوة والإرشاد والصلاة والسلام على نبينا محمد قدوتنا في الدعوة والإرشاد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في الدعوة والإرشاد وفازوا في الدنيا والمعاد. أما بعد. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bersama Anda Geruta Profesor Dr. Haji Andi Syamsul Bahri Bugaligo akan melanjutkan bacaan kitab kita ini Al-Qaulus Sadiq di Ma'rifah Al-Khaliq yang insya Allah akan dilanjutkan bahasan pada malam hari ini. Oleh karenanya kita persilahkan bersama Anda Geruta melanjutkan kajian kitab kita. Al-an, tafadhal, mashkura ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi majlisina hadza waj'alhu muhatan bil khairati wal anwari wal barakat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amla qulubana bi anwari mahabbatika wa ma'rifatik wa asrarana bi anwari musyahadatik wa uqulana bi anwari tafakkuri wal fahmi anka wa nufusana bi anwari tazkiyah wa jasadana bi anwari istiqamati ala ta'ati wal khidmah wa zawatana bi tahaqquqi bi nuril ubudiyah bi judika wa karamika ya akramal akramin. Alhamdulillah, kita teruskan bacaan kita yang malam ini kita sudah berada pada i'tiqad yang ke-9. Jadi lagi dua i'tiqad lagi. Ada 11 semua yang sudah dirumuskan oleh Andre Guruta dalam kitab ini. Jadi apa sing keruang masih rai. Artinya i'tiqad yang ke-9 atau butuh kena peringerangi. Ya, ini agak sensitif sedikit ya karena terkait dengan maksad ya, tujuan sampai di mana ingatan kita itu. Ya, tak butuh. Ya, kalau tak butuh itu maknanya tembus. Ya, tembusnya kemana ingatan kita. Nah, ini perlu kita ketahui dan meyakininya sebagai bagian daripada mengingat kepada Allah. Jadi cukup Andre Guruta secara lengkap ya mengutarakan dan secara ringkas kalau kita baca di kitab-kitab turas yang ditulis oleh ulama kita, terutama ulama-ulama tasawuf, itu panjang, itu terkadang hanya disebutkan secara majas, ya tidak disentuh secara langsung. Tapi Anda Guruta ya
cukup, artinya mudah ya kita pahami. Jadi sampai di mana ingatan kita? Kalau kita mengingat, kalau umpamanya taruhlah kita kiaskan yang biasa kita mengingat ya anak kita, ya ini karena anak kita sering kita lihat sebelumnya, jadi mudah kan? Ya langsung kita ingat, malah kita lihat mukanya, kita lihat pergerakannya yang biasa dia lakukan, ya malah seakan-akan terdengar suaranya. Itu kalau makhluk ya. Begitu juga kalau kepada orang tua kita ingat. Tapi kepada Allah ini lain. Ya, inilah sebabnya kita mesti belajar apa yang disebut sampai di mana, ya, cast, ya, di mana sampai ingatan itu. Kita katakan sampai kepada Allah, oke. Tapi Allah itu yang mana? Ya, kita tidak pernah lihat, kita tidak pernah rasa, kita tidak pernah, ya paling kita pernah belajar sifat-sifatnya, ya asmaul husna-nya, nama-namanya dan sebagainya. Itu saja yang pernah biasa kita dengar. Seperti yang kita belajar dalam ilmu tauhid. Ya, yang kita sembah kalau sembahyang, ya, yang kita tujukan puasa kita kalau kita berpuasa. Begitu ya kalau kita naik haji dengan naungan labbaik Allahumma labbaik, itu seakan-akan ada di depan kita itu. Ya, kemana dia itu? Nah itulah yang dikatakan atap butuh kena paringarangi. Majepu nata butuh kie paringarang ya dari itu. Ya sangat ringkas guru tadi sini. Nah, yang tempat sampainya ingatan itu. Ya, kalau menurut Tante Guru tadi sini ya tentu ini yang umum. Ya, kita ketahui dari buku-buku tasawuf juga begitu. Yang pertama, tak butuhi risa sewana fi dhatihi ta'ala. Yasid az-zikru ila zatillahi ta'ala. Ya, ini asa sa asewana Allah ta'ala zat. Ya. Sedangkan zat ini dia orang yang Allah ta'ala nabi kita inawanawai, nggak bisa kita. Ya, sebab pengarangnya tanya nawa-nawa. Ya. Jadi dia no di nawa-nawai pada dari kepada tengerangnya anak, tengerangi ya, keluarga, tengerangi ini ya tanah lagi, ingerang. Ya, artinya letu tapa disambut dengan nawa-nawa, kido-kido na, sifat-sifat na, joka-joka na, itu semua lah dapat kita rasakan. Nah, maka pada zatnya, artinya yang lahir kita pernah lihat, tinggi orangnya, besar, gemuk dan sebagainya, atau kurus, ya itu jelas. Tapi di sini enggak seperti itu. Nah, itulah yang disebut jadi yang ngerangnya mata butuh ke pada ngerang yang dari itu sa asewana Allah ta'ala, ya azat lillahi subhanahu wa ta'ala, zatullah. Ya, ini dipahami dari firman Allah subhanahu wa ta'ala,
Fadhkuruni azkurkum. Ya, fadhkuruni. Uzkuru iyaya. Ya, ingeraka. Ya, ingeraka. Aku nak bita maka dia ingeraka. Ya, gampang. Sebab biasa kisita, biasa kisi Allah. Hubungan Allah Ta'ala. Itu agak beda. Ya. Jadi maka di hubungan Allah Ta'ala di dalam suratul Baqarah, fadhkuruni azkurkum. Pada mengeraka, ya ingeraka menang, wingeratoko. Ya, jadi ingeraka, wingeratoko. Nana fakkelorie saisana andre gurutta patasawfu rimakkedanai pung Allah Ta'ala fazkuruni ingeraka, ingeranga. Ya, itu bahasa biasa ini. Halus kan ingeranga. Majallo iritu risa'na pung Allah Ta'ala. Zat. Karena pung Allah Ta'ala itu ada zat, ada sifat, ada asma, ada af'al. Ya. Dia lemadangnya. Ya, bisa semua ya menjadi dasar untuk kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu yang pertama. Nah, ini kita teruskan saja, tidak usah terlalu banyak ya penjelasannya. Ya, mudah-mudahan ya, Allah memberikan pemahaman yang benar. Yang kedua, sampai ingatan itu ialah sifat suku napung Allah Ta'ala. Sifatna. Ya, sifat suku. As-sifatul kamilah. Sifat suku. Kalau ada sifat suku artinya sudah ada di situ yang pernah kita baca dulu. Sifatu jalalin, sifatu kamalin, sifat jamal. Ya. Jadi 3 itu. Kemana nih kok? Dan sifat arajana, sifat sempurnana sukuna, maka para sifat keindahannya. Jadi sifatu jamal, sifatu jalalin, sifatu kamalin, sifatu jamalin. Nah ini 3. Kalau bicara sifat kiri Allah Ta'ala tersimpul di dalam 3 itu. Tapi di sini Anda kita dia sebut satu saja sebenarnya, tidak bagus kalau disebut semua kan. Ya, kalau ada sifat suku, nanti suku. Ya, bukan hanya sekedar sifat biasa, sifat suku. Nah, sifat al-kamaliyah, al-jalaliyah, al-jamaliyah. Mengikut Andre Guru Takwe, maka dan Allah Ta'ala sebagai dasarnya wazkur rabbak. Ingarangi Muhammad puamu. Ya. Dia nak kena ingeraka Muhammad de ingerangi puamu. Yang rita butu okoi rab. Rab sifat suku nakung Allah Ta'ala rububiyah. Ya, sifat ancajinganna, apa ancajinganna. Ya, sifat abinruna, sifat pemeliharaanna. Kemana nih kok? Jadi sifat yang terkait dengan afalnya sudah ada semua di situ. Wal-Qur'an ingerangi puamu. Terusnya ingeranga. Ya. Mungkin kita yang apa namanya ini yang menjiwai bahasa itu mungkin bolehlah ya sedikit dipaham. Majepu apuangenna puang Allah Ta'ala artinya sifat rububiyah
Saisai itu sifat suku. Nah, saisai bukan semua. Ya, saisai sebagian. Jadi sining sifat suku na po nga Allah Ta'ala o di mana ngeripata buturi paringarang pada toha ya agak senaro awad dengan na ripata butu risipa apuangan na ya kasipana kan yang kita pelajari ya ada ya maha mendengar, maha melihat, maha kuasa, ada semua. Di sini nih harus sifat-sifat naro, terutama yang kita pelajari dalam tauhid itu yang 20 ya sifat suku nah Allah Ta'ala ya di mana memulai tak butuh peringatan, artinya bisa semua dijadikan sebagai tempat ya mengingat kepadanya. Puang ya Allahu Akbar. Akbar itu sifat marajana. Allahu Samad. Ya, Samad artinya tempat ya sesuatu yang semua makhluknya memerlukannya. Kita sebut biasa dalam bahasa dalam tafsir yang terjemahan ya Allah tempat bergantung. Padahal bukan tempat kan. Ya, artinya disitulah sampainya seluruh ingatan kita ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sifat suku namanya tadi ada sidimi. Ya tidak sama kalau yang tadi zat ya tentu sa'asewan sebanyak satu. Ya, tapi dari sifat suku banyak. Ya, sinina sifat-sifat angkai na tampu ya sange sifatu jalalin, sifatu kamalin, sifatu jamal ya di mana mereka butuh peringatan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir mungkin ini asam marajana. Ya, asam marajana asana. Ya. Jadi zat, sifat, kemudian nama. Ya. Sifat ini kalau kita mau bagi dua tadi, ada sifatu zat terkait dengan zatnya, ada sifatu af'al terkait dengan perbuatannya. Ini dikaitkan dengan ilmu tauhid. Ini didasarkan kepada firman Allah suratul Anfal, "Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun." Betuana engerangi puang Allah Ta'ala engerangi puang Allah Ta'ala engerangi puang Allah Ta'ala arengerang maega ya kuamak kumenang mu pada saro ini betuangan itu sebab ini nak kata ya syahidna ya dan wadhkurullah ya engerangi ya punggala ta'ala paringaram mega betul paringaram manenungan paringaram manenungan jangan lupai nah, jadi itu terkait dengan nama Allah itu asalnya punggala ta'ala ya. Nama-nama Allah itu ya sudah jelas bagi kita nama jepu lapalang jalala Abdul Jalala Allah saisir itu asam marajana pongalla ta'ala saisai ceritanya bawang Allah ingarang termasuk nama yang lain Ar-Rahman, Ar-Rahim ya semua nama-nama yang ada di dalam ya sekurang-kurangnya Asmaul Husna
Yang 99 malah lebih lagi, ya, banyak nama-nama Allah. Ya, jadi di mana tak butuh di paling ngarang, tidak bisa semua sampai ingatan kita ke situ. Jadi sining asenna pongalla ta'ala di mana ripata butuh di paling ngarang. Ya, bisa semua ingatan kita sampai ke situ. Pada toha awat dingenna ripata butuh riasan rialena. Asan riale ismu zat agasan rialena ya dari itu Allah, ya, asan rialena, ya, angkamato sa isan na andre guruta, ya, pangusulu ulama usul, ya, ulama yang terkait dengan usuluddin, terkait dengan ilmu tauhid, ilmu kalam. Mereka berpendapat bahwa wedding ripata butui paling ngaranna ri winru dari pungalla ta'ala. Itu yang saya katakan tadi ke makhluknya, ke afalnya. Ya, ada juga. Jadi bukan hanya kepada zat, kepada sifat, kepada asma, tapi kepada makhluknya. Ya, jadi dengan makhluknya dia bisa langsung sambungkan kepada penciptanya. Jadi rekomita yolokolo, naite rolokolo tapi naite pancajing rolokolo. Kalau dia melihat bunga, dia melihat tumbuh-tumbuhan, yang dilihat itu adalah yang mencipta, yang memelihara tumbuh-tumbuhan itu. Itu sebabnya ada istilah yang biasa kita dengar dari Angka Gurutta, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha fih. Saya tidak melihat suatu apapun dari makhluk ini, ya, kecuali yang saya lihat itu adalah penciptanya, ya, penciptanya. Sehingga ya macam-macam lah penafsiran ulama atas pada melihat, sebelum melihat lagi dia sudah tahu Tuhannya. Ada yang mengatakan sewaktu dia melihat, ada yang mengatakan sesudah dia melihat. Artinya sesuai dengan ketajaman, ya, keyakinannya ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia melihat makhluk. Ini nerampen degutaku ya. Sebagian ulama tauhid, ya, dia mengatakan bahwa dia juga menyampaikan ingatannya melalui makhluknya. Riwinru, makhluk. Riwinru ini artinya makhluknya. Ya. Nasaba adi tengana apikiri lau riwinruna gangkana tak butuh lau ripongalla ta'ala. So tadi, jadi dia melihat, ya, langsung disambut oleh pemikirannya, oleh rasanya bahwa ini adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dilihat keindahan makhluk itu, tapi dia lihat keindahan penciptanya. Ya. Dia melihat kuasa penciptanya. Nah, itulah yang dimaksud di sini, bahwa dia turi paringaran dari indruna. Dia sampaikan ingatannya kepada, sebenarnya bukan kepada makhluk, melalui makhluknya. Ya. Jadi Pak narampi gutaku ya. Tapi yang jelas yang umum itu yang 3 tadi. Makuniro anasana atak butuh kena paringerangi. Nah, jadi itulah tadi yang disebutkan di mana kita
ya sampaikan ya apa namanya di mana kita ya ketika kita mengingat kepada Allah. Nah nigi pada butuh iparengaranna lau rilainai rikuairo ya iaro pura rampe artinya selain dari yang 3 tadi atau 4 dengan makhluk, tapi makhluk dengan perantara ya bukan sebagai apa namanya dia hanya sebagai wasilah ya bukan objek ya dia sebagai wasilah. Nah, yang objek tadi ini zat ya kemudian sifat kemudian yang ketiga ialah asma. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa parengarana letui ingatannya sampai kepada selain daripada apa yang sudah disebutkan, wajib putas salah itu atas salam maraja. Berarti itu adalah ya satu kesalahan. Nenia pusani apusa menesa-nesa. Guru agak keras juga ya. Ya di dalam apa namanya menolak ya ajaran-ajaran yang didapati oleh beliau bahwa ada orang yang mengatakan ingatannya itu sampai kepada selain yang sudah disebutkan tadi. Apa contohnya? Ini contohnya. Kuena dapat butuh iparengarana lauri anu na ebu ya artinya dia sampaikan ingatannya kepada sesuatu yang dia buat ya hari lalengalena ya kurmai pada natajang ya seakan-akan yo napata buturi ya napata buturi ya parengarana kita jange ya nasena fungal ta'ala tajange ya. Biasa tuh ya Todorota pengerannya ya yang apa namanya ini ya kena semelo komite puamu nasan pesai nasange katu tajang ngiri takue jadi nasan ngiro tajangir ya pada tania ya semelo komite fungal lata sa pesai nasake ya coba pesai tapangkan katajan ngompo ya seakan-akan apa tak butuh parengarana lauri tajan naik bue ya, tajam madu parupange ya tandra ya rega misal ya contoh-contoh lah tandra contoh-contoh amat tentu ya rega padana mapasi sabu ya kue topa makataniengi asu utamana napasakna kinapasakna mondo ero ya seakan-akan kifungalata alako ya padahal biasa kalau yang biasa kita baca di dalam apa namanya ilmu taus napas itu disertai dengan zikir ingat Allah huwa Allah ya huwa keluar Allah masuk dan begitu terus supaya berterusan itu apa namanya zikir kita lidah kita andang itu parilenair itu siagai egana siagai egana koromai ya siagai egana koromai ateka nania pasing keruang napak guruange to mapat tareka salai boy agak keras guru dari sini artinya
Ya, dia banyak ya, mungkin ada yang mengajarkan seperti itu tentang apa namanya sampai di mana ingatannya. Kalau Andre Gurta ya hanya 3 itu tadi lah. Ya, paling dia sebutkan ada perantara melihat makhluk dan makhluk itu sampai kepada ya penciptanya. Tutup ke dulu sebelah. Ini banyak. Dan nanti kita akan lihat Dajen ya. sana tuh. Ya, jadi ada yang katanya paringarana letu kota jangi. Ya, paringarana melalui napasana. Ya, ini semua ya keyakinan-keyakinan yang tidak benar. Karena tidak terkait dengan yang dikatakan tadi. Saasewana, sipak sukuna, asam marajana. Ya, itu yang 3 saja itu. Adapun pandangan yang tadi ini yang bisa, tetapi itu kan melalui apa namanya mungkin pemberian Tuhan lah. Dia melihat sesuatu, dia tidak melihat lagi sini, tapi dia melihat yang menciptakannya. Jadi si boleh-boleh ta lalu ya, pada nini kiwi. Ya, jadi mudah-mudahan kita bisa menjauhi ya idi de epah nang kata tarimai. Ya, dan dia si boleh-boleh tato mak biangi idi purena tarimai. Ya, kaja mana puragi pure tatarima ya ro pada rosengona ro ya mi matai pangkana tajano na tu pungalata na usubillah. Ya. Na iya lalona nakatani na iya lalona na iya lalona nakatani masa na iya lalona takatani masa tasing keruang petu ya tato do puli ya doi tato do puli ya matung katongatongenge polewe ripuangala taala anrenge surona ritu majepu salama ni hari itu rilino dan di hari akhirat. Akhirnya guru tadi sini so dia sebutkan apa namanya banyaknya keyakinan-keyakinan yang rusak tentang mengingat Allah ini. Yan nasa takatan ni. Inilah yang kita pegang. Karena non roye tak butuh parengarata yan harus terluero. Ya, atau melalui makhluk yang menyampaikan kita kepada penciptanya. Teluroh nah sebab itu semua berdasarkan dengan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Tadi sudah disebutkan. Ya, saya kira itulah. Ya, jadi paham nih, orang tak butuh peringarannya. Kemana? Ya, artinya ingatan kita itu. Ya, sempajaki. Ini ketinggalan, pungal ta'ala. Agan naringaran. Apalagi engka karena sana engka apa tiruan na nabita. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Mulai pasti kalau kita mau pahami ini bersamaan, sembahlah bahwa kamu menyembah Allah itu. Itulah merupakan suatu martabat ihsan. Ya. Apabila kita menyembah Allah itu, kita melihat. Ya. Jadi tak butuh parengarangiri rialena risana payitai. Fa illam takun tara ya ini narekode di rulimita belum sampai kepada tahap itu, maka yakin
irafung Allah Ta'ala na itaki. Istilahnya ada musyahadah, ada murakabah. Itu dalam teori. Dalam teori. Tapi saya melihat ini semua kan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul kita mengatakan iyyaka na'budu. Jadi itu puang usompa, ikomi usompa, seakan-akan ada di depan kita. Iyyaka nasta'in, ikomi undramil tulung, itu ada di depan kita. Adakah kita melihat, adakah kita merasakan? Itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang yang bisa kita sebutkan. Jangan terlalu panjang ya. Kita baca lagi satu ya. Passing kerua masa puloe. Atau doe. Oh ini lebih sensitif lagi nih. Atau doe. Riwatul letu na paringaran. Ya. Atau doe. Dalam bahasa Indonesia bagaimana ya? Keyakinan kita ketika ingatan itu sampai kepada Allah. Ya. Apa keyakinan kita? Apa yang todok nati. Ya, todok gitu. Kalau kita bahasa orang Bugis kan tahu todok itu kan betul todok puli. Kayak setodok puli. Artinya keyakinan yang sangat kuat. Istilahnya orangnya istamsaka bil urwatil wuthqa. Jadi dia sudah betul-betul terpaut di dalam hati. Apa yang terpaut di dalam hati ketika kita sudah sampai ingatan itu kepada Allah. Adakah kepada zatnya, adakah kepada sifatnya, adakah kepada asma'nya. Yang jelas apa keyakinan kita. Ini melo nabali yang regurutaye. Majepu sai mapata gering-keringnya. Ini saya katakan yang sangat sensitif. Ya, artinya ini sangat mengkhawatirkan risesena atau merengarangnya, ripuanna. Ya, bagi mereka yang menyatakan diri mengingat kepada Allah. Apa yang perlu ya diperhatikan. Ia nari itu kapam masee nania todok petue riwetul letu nari puana. Ya, jadi kapam masa artinya keyakinan yang kuat. Ya, cuma dalam bahasa ini kapang azan. Pak yakin itu sangat tinggi. Ya, sangat tinggi. Nah, ini kita bicara tentang manusia secara umum. Ya, jadi kapam masee ya rega todok petue ya todok petu todok puli ya rewetul letu naripuana. Apa yang kita yakini setelah kita sampai. Nasabah cek dek salana ya sedek salana aga ya kapanna lesse ni todokna ya masolan nih itu. Jadi kok sale keyakinannya sale todoe masolan ya rusak di 42 gawa di 5 kesena betul nasi sale isi bawa ya napak guruange ya pung Allah Ta'ala. Kuena itu bahasa Bugis kuena. Ya, contohnya nah kapan ni alena atai masjid di rifuana. Ya, jadi mompo ni kalau ada foto na iya. Ya, nasabak masjid di ni ga marengaran, ni ga yengaran. Iga masempajan, ni ga sempajangi. Jadi seakan-akan nah kapan ni alena atai masjid di rifuana.
riwetul letuk na paringaranna. Ya, seakan-akan dia sudah merasakan itu. Ya, gangkanna naasan ni de naata puan manang si mata-mata. Ya, nasa maka puan ni de na de melebur nih. Istilah dalam tersebut fana, ya sudah fana, sudah hilang. Ya, dia ni gagatai puan mani bawang. Jadi na pancaji puatoni alena atai. Nauzubillah. Na de abata-batan na say anu mustahile atai mancaji puang. Karena urutta mustahile, mustahil, ndak mungkin. Ya, atai mancaji puang ndak. Ya, tetap ki idi marengarang pung Allah Ta'ala ingarang. Tetap ki idi makasiwiang pung Allah Ta'ala dikasiwiangi. Ndak mungkin bersatu ya atas si bawah puang. Ya. Rimuka muni letu muni ya namuni namauni ya rimuka muni letu tongang ya letu tongang mana atae ripuana na kia atamatoya atae puang matoya puangi. Jadi tetap pada isnainia ya dena wedding yang enggak alewe puang de atamatoki saya di atas ya puang matoi puang ya itu namanya isnainia ya di dalam ilmu agak sendiri ilmu tasawuf ada kolat tu ni nah, jangan salah kapat tahu ya perbaiki kita punya niat saya ini hamba kau adalah Tuhan ya itu kalau kita baca tasawuf terkadang memang nah ada hal-hal yang terkadang susah untuk kita pahami. Nah ni gini mateka kengide ata puan manisi mata-mata yarga mancaji puan ni atae majepu kapere itu. Auzubillah. Ya. Jadi nareko nangga ni alena puan, nayakinkan ni alena puan, de nagaga ata, kapere itu. Dan menurut mereka kilau alindrungangi rifongan Allah Ta'ala. Inasannya lena puang agasnya. Nah. Dena wading yang kalinga yaro ada na negara tapat tasawuf ya sengi syatahat purani sa dingi rampir yolo atau tak baca kita tasawuf syatahat ya sebenarnya syatahat betulnya tanya yaro tahu yaro makada ada mereka narasakan yalin fungal Allah Ta'ala makada ada jadi mafil jubati illallah ya dia gaga ko lalana pakianna sangadina pungala artinya pungala Ta'ala pawir anal haq ya itu biasa dirampir itu bukan bermakna apa namanya bahwa dia mengaku sebagai Tuhan. Itulah kesalahpahaman sebagian orang sehingga mengkafirkan banyak ulama-ulama kita yang apa namanya yang mengeluarkan ya statement atau kata-kata yang seperti yang dinyatakan oleh Guru Taye. Ya kui paham bami Guru Taye de reke da nagasana ya. Guru ta apa kapire no Ibnu Arabi apa kapire ni Al-Khalaj ada dapat kuaro. Bukan begitu maksudnya Guru Taye di sini. Memang ada orang kalau dia sudah mengingat Tuhan, dia naga puang. Atau apa dia naga ata puang mana mani. Dia kan nasi yang ngaran, dia kan marengaran. Ya. Dia kan nama sompa, dia kan isompa. Dia kan nama sempajan, dia kan sempajan. Itu biasa yang kalinya. Terutama kita di kawasan ya terpencil. Ya, terkadang dia mengatakan seperti itu. Ya, terkadang dia pahangi
Ya, dia sebutkan kata-kata itu kata biasa. Padahal menurut regut teh, dingin kapere tau. Nasurya salangan na. Jadi rimakuan na naro na patu kang ipong Allah Ta'ala rihat desa kudesie ripakasingi kapange rialena pada to hari makedana. Jadi kita harus memperbaiki keyakinan kita kepada Allah. Itu perintah dari Allah. Melalui hadis kudusinya. Ana inda dhanni abdi bi falyazun nabi khairan. Betuanna ini hadis kudusi malewa ibaca ya. Nah iya pun Allah Ta'ala kuat rikapanna ataku. Betuanna iya okoka rikapan masakna ataku. Jadi si boleh-boleh na lalo maka pamadeken dia. Ya. Aja na salah kapang. Mana salah kapangnya? Masalahnya itu atekak na. Masalahnya keyakinan na. Jadi wajib season daripada cengi kapangnya ripuangnya. Tempat ding ripe jari. Jadi kita harus perbaiki keyakinan kita. Perbaiki todok polita dari Allah Ta'ala. Ya. Dan kita harus beradab. Ya, kita harus beradab. Ya. Ini beradab itu kita mengatakan sesuatu yang tidak bisa disalahpahami oleh orang luar. Ya. Jadi wajib sisir daripada king kapang dari Allah Ta'ala tempat dingin pejari nasabah Allah Ta'ala kumirika pamasak na atana munro. Ya. Maknanya keyakinan kita kepada Allah itulah yang menentukan keselamatan kita. Masempajak ki, ni kay sompa. Haleta kan? Dari galatui parengarat itu masampaja labui agata sana. Parengarat itu masampaja. Mumpun dari tani kana masampajan, ni kana disampajan. Nega na yengaran, nega na marengaran. Artinya seakan-akan nangga dia lena puang. Nauzubillah. Ira anda guruta. Karena sangat sensitif membicarakan hal ini. Maka datopi rihadisa kursi pada mana ya. Ana inda zonni abdi bi min haisu yazkuruni. Ya. Izanna khairan falahu wa izanna syarran falahu. Aku betuanna ia kuat. Ya, kuat. Bahasa anak guru ya. Nah iya okoka rika pamasena taku. Aku bahasa yang biasa kita pakai. Okoka rika pamasena taku. Riwatu nengaraku. Karena maringarana ria. Nareko madeceng ikapanna. Napunda ini ritu decena. Nareko majai napuna itu ritu jana. Ya, jadi Tuhan ini memberikan isyarat nasihat bahwa saya itu berada pada keyakinan hambaku. Ketika dia mengingat saya, jadi kalau dia mengingat kepada kita, apa keyakinan kita itulah yang sebenarnya. Apabila dia baik, buruk sangkaannya, keyakinannya, maka baiklah dia. Apabila dia buruk, maka buruklah dia. Itulah ana inda dhanni abdi bi haitsu yazkuruni. Ketika hambaku mengingat saya, maka apa yang diyakininya, disitulah saya. Kalau kebaikan ya dapat kebaikan, kalau keburukan ya dapat keburukan. Jadi tentu season ni awajikanna daripada cengi kapangnya. Jadi wajib ya kita memperbaiki keyakinan kita dan dari pakai singi tentuangnya kita
memperbaiki ya keyakinan ribet tu marengarat dari Allah Ta'ala. Mamuare bare lalu muyak ki Allah Ta'ala padu peritu sare kuam mengi nato salama lempuk visesena puange. Saya kira ini cukup ya, cukup. Jadi yang kedua ini sangat dianjurkan itu ipa kesing, ipa hangi. Keyakinan kita itu ketika kita mengingat kepada Allah, la ilaha illallah. Kepada siapa? Bagaimana saya? Subhanallah. Kemana itu? Dan apa saya? Kita tetap hamba Tuhan sebagai Tuhan, tidak boleh dicampur bau. Ya, nanti yang terakhir mungkin ya, yang 10 masih ini masih agak panjang sedikit ini. Jadi saya kira lebih bagus, insya Allah mudah-mudahan kita bisa teruskan nanti. Saya kira sudah sampai di sini sajalah. Ya, jadi yang pertama, sampai di mana ingatan kita? Yang kedua, apa keyakinan kita ketika ingatan itu sampai kepada Allah? Nah, ingatan itu kan pakasiwian. Ya kau makasiwia kiri Allah Ta'ala sampai di mana? Dan kalau sudah sampai, apa keyakinan kita? Nah, inilah yang dikaji oleh Andre Gunta, Kairan Terangpeng. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pura yang paling amaneng. Kita dengarkan bersama, menyimak para Andre Gunta pasing ke ruang materai. Ini yang pasing ke ruang masa pulau. Pak bukti paling merang. Ini atau doe. Tapi Pak bukti paling merang. Ini untuk lebih ke mana para hadirin wal hadirat yang hadir pada malam hari ini. Mungkin ada hal yang ingin diperjelas, didiskusikan dari tema kajian kita pada malam hari ini. Kembali kami persilahkan, boleh langsung bertanya kepada Andre Garuta atau kami bantu bacakan lewat media chat. Disilahkan dengan hormat. Ya, silakan. Baik, para hadirin mukarram sekalian, kembali kami mempersilahkan jika kiranya ada hal yang ingin didiskusikan. Yang pertama ini ada yang raise hand. Siapa itu? Ada tadi suara? Fadal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe puan. Silakan. Nulus Makutana. Ya. Saya tertarik tadi sama pembahasan ihsan tadi pun. Ya. Al-ihsan. Ya, ihsan dengan kaitannya dengan ipasibut tu paringarang lu Allah. Ya. Ipa tak butuh. Ipa tak butuh. Jadi menjuruskan ingatan kita kepada Allah. Ya. Ipa tak butuh. Ini bahasa Bugis yang kita pakai ya. Ya. Jadi apa ya? Salah satu cara mungkin kita mengingat Allah itu tadi anta'budallaha ka'anna katarahu lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya.
Ya, artinya mengimplementasikan ihsan sebagai wasilah pengawasan melekat dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada istilah pengawasan melekat pun. Ya, ya. Nah, itu yang saya tangkap itu, yang saya renungkan dari awal pengajian kita tadi itu, Bang. Ya. Eh, Pengawasan melekat artinya bahwa eh, ketika seseorang Oke. berniat untuk melakukan kesalahan, ya, terketuk hatinya untuk berbuat dosa, maka tiba-tiba dia sadar bahwa, ada Allah yang melihat kita nih, Ah, ada Allah yang melihat saya nih. Nah, itu kemudian menunggah dan membatalkan niatnya tersebut. Jadi eh, menurut saya itu sudah menjurus ingatannya kepada Allah seperti itu, Bang. Ya kan? Nah, jadi setiap kali dia ingin melakukan kejahatan, kesalahan dan dosa, dia langsung sadar bahwa engkau buang emita ya, toh jangan sampai terjadi. Nah, kalau proses itu terus berkesinambungan, maka dengan sendirinya lambat laun kita akan semakin dekat dengan Allah. Ya, semakin dekat dengan Allah. Nah, inilah yang kemudian barangkali, Bang, apa namanya, lahirlah rumusan-rumusan kedekatan para sufi itu terkait dengan cara mereka mendekatkan diri kepada Allah. Ya, seperti Rabi al-Adawi ada istilah mahabbah, kan. Kemudian Syekh Siti Jenar dengan apa namanya, manunggaling kaula Gusti, ya. Gusti. Ya. Ya. Itu, Al-Ittihad. itu yang saya bisa tangkap, Bang, bahwa untuk kita uh, menjuruskan ingatan kita kepada Allah itu dengan cara tadi. Ada pengawasan melekat nih, waskat atau pengawasan malaikat, ya kan? Dalam kehidupan kita keseharian itu kalau kita lakukan terus menerus, maka insya Allah kita akan semakin dekat dengan Allah, sehingga kemudian pada akhirnya doa-doa kita itu akan dikabul oleh Allah. Amin. Bangsa itu Andri Guruta kan wali nih toh, jadi Ya. apapun yang beliau minta insya Allah pasti terkabul. Kira-kira seperti itu, Bang. Maraga, cocok nggak? Cocok nggak Ya. itu? Saya kira itu satu pemahaman yang lebih mudah ya. Ya, ya, ya. Karena Itu, Mas. ya walaupun kalau kita kembali ke bahasa orang sufi terkadang agak susah memang kita pahami, tapi maksudnya seperti itulah. Ya, ya, Artinya sekurang-kurangnya kita ini illam takun taro fa innahu yarak. ya, 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 jadi mungkin kita ambil yang paling awal bahwa kita ini senantiasa dilihat. ya, Itu sebabnya kita kan meyakini 20 sifat itu. ya, ya. Ya, sifat. Ya, 7 yang paling ini. Dia mendengar, dia dengar kita, dia lihat kita. Ya, jadi tidak ada yang sama sekali apa namanya yang terselubung dimanapun kita berada kan pasti dia tahu kita. Jadi kalau itu yang sudah melekat, istilahnya tadi sudah pengawasan melekat, maka itu akan, dan itulah perlunya riyadhah tadi. Ya, riyadhah. Riyadhah inilah ibadah kita. Ya, betul. Ya, ibadah kita itulah. Ya, semua ibadah itu membawa kepada bagaimana kita mengingat, ya, menyadari. Ya, kalau bahasa sosial ini menyadari keberadaan Allah. Ya, itu kan ya. Keberadaan. Ya. Kalau kebersamaan kan bahasa Al-Quran. Huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu senantiasa bersama kita. Cuma problemnya, adakah kita merasakan kebersamaan itu atau tidak? Ya, ya, ya. Ya, itu kan inilah yang dipelajari dalam ilmu ma'iyah atau ilmu tasawuf ini. Ya, ya. Ya, ini saya kira baguslah sebagai awal, ya, sebagai awal, dan saya kira itu yang paling penting lah ya bagi kita.
Dan Jadi kalau dia udah, mangkira ya, dia ya, mangkira ke tarekat tuh ya pun nasabah kan ada tuh ada ya tuh. unsur-unsur tarekat kan mereka begitu. Tarekat ini kan hanya riyadhah, Ya, betul, betul. latihan. Kalau sudah bisa riyadhah sendiri, apalagi tidak semua orang itu dia suka bersama. Ada juga orang yang suka sendiri-sendiri. Hmm. Pada tuh di Rekin Maguru kita belajar di universitas, di sekolah, di apa. Ada orang anak-anak itu dia suka sendirian belajar. Iya, Ada iya. juga dia suka bersama-sama, ya lebih mudah katanya pada bersama-sama. Oh. Ada juga yang tidak, sekiranya begitu, itu pemberian Tuhan lah. Masing-masing Hmm. diberikannya. Jadi kita tidak boleh mengatakan harus masuk tarekat, harus masuk, tidak semestinya. Tidak semestinya. Itu kan hanya metode. Iya, iya. Hanya metode. Nah, saya Tergantung kira cara itulah. masing-masing ya. Ya, cara masing-masing dengan ini. Gurutta kan enggak pernah saya rasakan gurutta itu zikir bersama lah, berdoa bersama kalau sembahyang lah, sembahyang. Tapi dia undang kita seperti yang sekarang ini kan, salawat bersama lah, apalah. Nah, gurutta enggak ada. Ya, metode seperti itu diajarkan. Ya, padahal angka tahu makutana di salah satu ustadz itu ada bagaimana caranya ustadz bisa kita mendekatkan diri kepada Allah. Atama aku tareka tuh. Ya mungkin lah ya, dia merasakan bahwa ada manfaatnya. Oh, di situ. Ya, ya, Dia ya. merasakan Tapi tidak harus lah ya. Aku jadi tidak tergantung. mestilah, tidak. Ya, Iya, sampai ilmu-ilmu itu kan sudah ada dalam ilmu tasawuf, ilmu fikih, ini semua ada itu. Cuma bagaimana ya mengaplikasikan dalam kehidupan, itulah yang kita belajar di situ. Ada pembimbing, ada mursyid, ada ini kan. Nah, saya kira itu. jadi sehingga kemudian ketika kita merasa diawasi, Ya, kita pun nyaman dalam beribadah, sholat juga nyaman, jadi oke. enggak, Ya, iya, jadi tidak ya. perlu pusing-pusing. Bagaimana cara mengingat Allah ini kalau kita sholat nggak perlu pusing-pusing seperti itu karena, iya, 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 iya. Karena sudah membiasakan Dan diri. kalau kita beribadah itu kan mesti ada motivasi. Nah, itulah yang diurutkan. Ya, kata suhu dia bagi itu. Ada orang motivasinya ya mungkin inginkan supaya ada keceriaan hidup, ada kemudahan hidup, apa segala itu kan. Ya, ada juga motivasinya karena apa namanya inginkan ridha Allah, inginkan ini. Ada juga karena memang cintanya kepada Allah. Jadi seperti tadi yang disebutkan Rabi Adawiyah, karena cintanya kepada Allah maka dia merasakan nikmat ketika dia beribadah. Ya, Ya, seperti itu. suka, iya, Ya, tapi ini kan pemberian dari Tuhan. Bagi ya, saya betul. itu hibatullah. Ya, hibatullah itu pemberian. Itulah kita minta ya Allah, a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadat. Ya, supaya diberikan mana-mana yang terbaik lah. Yang terbaik. Ya. Karena kalau menurut ulama tasawuf itu setiap orang itu yang terkait dengan hubungannya dengan Tuhan itu tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama itu. Ya, ya. Sama kita beribadah, sama kita sembahyang, sama kita, sama kalau kita bekerja lah. Keluarga kita yang bekerja di kampung, sama-sama berkebun, sama-sama luasnya, sama-sama bahan yang digunakan, sama-sama yang ditanam, tapi kan hasilnya lain. Iya. Tidak Hasilnya sama-sama. dalek nah. Iya. Hasilnya nggak ada. Sama kotoniro dalam beribadah juga begitu. Nah, begitu juga Nah, itu pandangan ulama kita lah. Ya. Dan dia rasakan kepada dirinya mereka. Ya, mereka. Itulah kelebihannya kan. Ya, upoji baca kita tasawuf, nasabah saya merasa ulama-ulama sufi ini bukan ulama yang sekarang ini kan ya. Ulama sufi ini kalau dia menulis apa yang dia rasakan. Iya. Bukan dia menulis dengan mengumpulkan bahan-bahan dari luar. Ya, seperti kita sekarang ini kan, apa yang dia rasakan. Ya. Jadi seakan-akan kalau kita baca itu kita baca diri kita juga. Ya. Macam guru Imam Tasyafi kalau mengarang kita. Itu kan semua dia rasakan. Ya, dia bukan mengambil pandangan-pandangan orang apa segala. Seperti kita menulis tesis, menulis apa kan. Ya, kita tidak rasakan itu apa kita tulis. Ya, kita hanya mengumpul-ngumpul maklumat. Ya, kemudian mungkin kita sedikit berpikir,
untuk membuat konklusi dan sebagai pemahaman. Ya. Ya, jadi itulah manfaat kita punya kitab-kitab turas yang betul-betul diwariskan oleh ulama kita. Betul. Ya, saya kira itulah kok. Ya. Iya. Ya. Jadi apa namanya? Jangan harap bisa menjuruskan ingatan Anda kepada Allah ketika sifat-sifat buruk masih bersarang dalam diri. Iya. Nah, Iya. seperti kikir, ya kan, maseke, ya kan, nah, rubah itu dengan dermawan. Iyalah. Apa namanya, bohong, rubah itu dengan kejujuran, ya kan. Ya, betul. Nah, terus apa lagi, menjelek-jelekkan orang, suka menjelek-jelekkan Ya. orang, ya kan, rubah dengan suka memuji-muji orang. Jangan berpikir kejahatan orang Ya. terus kan. Ya memang kalau mau caranya ruang untuk ya kita itu yang paling sifat mudahnya gitu. kemanusiaan yang paling mudah sekarang ini. Iya. Jadi Makanya bagaimana kan merubah? kemudian pun ada istilahnya ketika proses makomat dalam tarekat itu sudah dilewati, yang mana proses makomat itu terdiri dari tahalli, takhulli, pengosongan dan pengisian, sampailah kemudian di tajalli. Artinya apa? Tajalli itu mengaplikasikan makomat tadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dengan bagaimana cara kita bersosialisasi dengan masyarakat lingkungan sekitar kita seperti itu. Jadi memang hablum minan nas juga ini harus. Ini ya hablum dan harus kita menikmati ibadah itu, menikmati, bukan merasa beban, bukan merasa. Ya, kita betul. betul-betul menikmatilah. Saya kira ibadah ini semua adalah diciptakan untuk kesesuaian dengan kejadian kita. Itu yang dibahas di awal kitabnya. Awal kitab Al-Qaul Shadiq ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu terjana. Iya. Al-Qaul Shadiq kan di toilet saya dengar guru bahkan di toilet beliau tulis itu Al-Qaul Shadiq ya. Bukan. Yang di toilet itu usul fikihnya. Usul fikihnya yang di situ. Usul fikihnya. Kalau Al-Qaul Shadiq sudah lama ditulis ini. Ya, sudah lama. Rasanya sudah dimulai masih di Sengkang dulu. Sudah mulai tulis. Ya. Sebelum ke Mangkoso. Ya, sebelum ke Mangkoso sudah mulai. Ya, kan memang ada jiwa-jiwa menulis kan ada. Luar biasa. Jadi selalu diolah terus akhirnya mencipta seperti ini. Dan kalau kita lihat dia punya metode pembahasan itu susah kita dapatkan di kajian-kajian itu. Saya hanya dapat dulu waktu saya coba di Mesir itu melihat ada kitabnya Abdul Halim Mahmud ya, adalah sedikit menggunakan Uzkuruni Azkurkum. Ya, dia jadikan tajuk buku itu. Ada bukunya Abdul Halim Mahmud itu. Uzkuruni Azkurkum. Jadi dia kaji di dalamnya adalah sedikit tetapi beda. Malah lebih luas lagi kalau Abdul Halim ini kan dia panjang. Orang Arab ini kan penulis terlalu banyak variasinya. Kalau guru kita betul-betul to the point, dia tidak banyak ini to the point. Jadi harus memerlukan juga bacaan luar untuk Oke. Iya. Aduh, terima kasih banyak Puan. Selamat berakala ada sedingnya. Selamat. Tanpa mumpuk mereka kan ero na ero. Insyaallah. Ya, malam besok lagi Puan. Terima kasih. Amin. Terima kasih Ustaz Ridwan. Syukran. Ya, banyak sekali. Silakan. Siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darmawansyah dari Mamuju, Bang. Darmawansyah. Iya, dari Mamuju. Angka mewakutana, Bang. Ada kan sempat disinggung mengenai Iron sikiri masuk matamai, Bang. Iro kamu Darmawansyah tidak ada. Ya. Artinya sementara maguru tu kak faktor pikun acara nariking aku jadikan Iro sebagai supaya wadi katu lima ringarang makanya Iro sikri napa saya miku paki ada tadi disinggung kalau saya tidak salah. Makanya saya mau tanya ke Kigai
cocok ga iro pang sikiri napasa iro. Terus kemudian melo ko panasa kigai madiolo. Allah tama atau humasu atau bekon sebalik. Terus angka tuh anggota kita Ila Tawardi. Tarekan ya, tarekan ya. La ilaha illallah maksud Muhammad Rasulullah matama. Malampir ada kabarku. Saya minta penjelasan dulu, Bang. Ya. Terus anda guru Imam Ghazali. Karena rampe kok kita ya udah mudik. Nafasuka ra'su malika. Napasmu tu ina tu modalakmu. Ya. Ina ro napahangan dari guru Tengondri, terutama ulama-ulama yang terkait dengan ilmu tasawuf ini akhirnya membuat istilah-istilah yang zikir nafas ini. Zikir nafas. Cuma ada sebagian menjadikan zikir nafas itu sebagai akabengeng. Ya, supaya maka bengi pak toto dari Allah gurilai waktu nagai kan apa kita boleh melakukan. Tapi sebenarnya bukan itu tujuannya. Tujuannya seperti yang dikatakan tadi itu. Itu bagaimana supaya berterusan ya lidah kita ini mengucapkan zikir, mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau kalimat Allah, kalimat huwa ya. Nah, cuma kalau kita dalami dalam ilmu itu, ya, tidak semua ulama tasawuf itu yang yang membenarkan huwallah. Walaupun saya tidak setuju pandangan itu, saya lebih suka bahwa huwa dengan Allah itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Sebab kokorannya kul huwallahu ahad. Jadi yang huwa engkau Allah. Nah, jadi itulah yang ditulis oleh sebagian ulama ya, supaya kalau ingin mengikuti panduan Imam Ghazali ini, maka jadikan Allah itu sebagai zikir nafas. Tentu dari segi itunya dia boleh kedua-duanya, boleh huwa dulu, Allah dulu. Ya, tetapi yang terbaik dan yang saya gunakan adalah Allah huwa. Bisa paham? Allah huwa, Allah huwa, Allah huwa. Jadi akhirnya huwa Allah juga. Ya, jadi hampir sama juga. Cuma yang kalau keluar kita gunakan Allah ini sebagai Rabbul Alamin, kemudian huwa itu masuk ke dalam sebagai penguatan jiwa kita. Ya, nafsu kita. Ya, untuk meredahkan nafsu. Ya, jadi Allah huwa yang masuk. Ya, itu yang banyak digunakan orang. Tapi itu hanya sebagai ijtihad saja. Mana kira-kira yang lebih mudah dirasakan? Mana lebih mudah dirasakan? Malah kalau ada orang yang hanya menggunakan la ilaha illallah, mana yang lebih mudah dia ikutkan lidahnya senantiasa bergerak, atau dia lengkungkan lidahnya ke atas supaya dia sebut la ilaha illallah tapi hatinya yang menyebutkan. Itu kan sesuai dengan kebiasaan. Itu tidak ada masalah itu, yang mana-mana ya kebiasaan. Saya tidak mau menentukan bahwa ini yang terbaik ini apa, sesuai dengan kita apa yang kita rasakan. Karena berzikir itu kita bisa rasakan sendiri. Kenikmatannya, kemudahannya, kemudian mungkin manfaatnya akan datang. Manfaatnya menjadikan kita senantiasa ingat Tuhan, senantiasa rajin beribadah dan sebagainya. Itu akibat kita melaksanakan zikir itu. Karena Allah itu hanya mengatakan uzkurullah zikran katsir. Ya. Kalau terjemahkan zikir, berzikirlah kepada Allah zikir yang banyak.
Kalau diterjemahkan ingatan, mengingatlah kepada Allah selama-lamanya. Ya. Dan Rasulullah disebut karena Rasulullah yazkurullah kulla hayani. Ya, setiap waktunya. Tidak pernah. Ya. Sehingga dia mengatakan, tanamu aini wala yanamu qalbi. Kalau saya tidur, hanya mataku yang tidur, tapi hatiku tidak pernah tidur. Tapi tidak mungkinlah kita bukan nabi. Nah, itu kekhususan Rasulullah. Artinya begitu pentingnya. Jadi kalau mau gunakan panduan Imam Ghazali, bolehlah, ya nafas itu. Cuma tidak usah jadikan sebagai alat untuk kekebalan, sekarang tidak ada manfaatnya juga. Ya, betul-betul dijadikan sebagai wasilah untuk mengingat kepada Allah. Allahu a'lam bishawab. Banyak Ustaz. Oke. Ya, Bang. Ya. Ada pertanyaan di chat. Ya, yang pertama, mungkin maksudnya tadi dilakukan saat tahajud, Bang. Mungkin tadi itu maksudnya. Dilakukan Saat tahajud. Pertanyaan kayaknya ini. Apakah dilakukan saat tahajud? Kemudian yang kedua, Habib Bang, bagaimana cara melihat Allah dalam diri? Nah, yang pertama itu sholat tahajud kan sunnah bagi kita, wajib bagi Rasulullah. Jadi termasuk sangat dianjurkan, digalakkan kita melakukan sholat tahajud. Jadi sebaiknya lah saya melakukan sholat tahajud. Sholat tahajud itu bukan sekedar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi memang sudah jadikan satu kenikmatan. Malam hari itu asyaddu wat'an wa aqwamu qila dalam Al-Quran. Ya, sangat tenang, dan apa yang kita katakan betul-betul dirasakan. Kalau kita coba rasakan kalau sembahyang tengah malam dengan sembahyang di siang hari, kan beda itu rasanya. Di malam hari memang agak nikmat kita rasakan. Jadi saya kira memang itu bagus ya, sholat tahajud itu. Kemudian bagaimana cara itu enggak bisa kita buat cara itu. Kita buat cara ini dengan beribadah kepada Allah dan memohon kepada Allah supaya senantiasa diperbaiki ibadah kita. Ini ala zikrika, tolong saya supaya senantiasa mengingat. Bagaimana caranya mengingat? Ya tolonglah, Tuhanlah yang memberikan. Itu saya katakan tadi, setiap orang dalam beribadah ini masing-masing ada pemberian Tuhan. Jadi tidak sama. Tidak sama. Bagaimana? Koreksi bacaannya. Pertanyaannya, apakah dilakukan saat tawajuh? Oh, tawajuh. Yeah. Tawajuh itu kan kita kan setiap sembahyang tawajuh. Itu yang dikatakan wajah itu tawajuh itu. Itu tawajuh. Tapi itulah yang dikatakan oleh Guru tadi, jangan waktu tawajuh itu ada dibayangkan, dan itulah Tuhan dan tidak boleh. Tidak ada yang kita bayangkan. Yang kita rasakan itu ya seperti tadi, zatnya kah? Yang paling mudah itu sifat-sifatnya. Maha mendengar, maha melihat, seperti yang dinyatakan tadi. Itu lebih ini. Atau nama-namanya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus dan sebagainya. Itu semua yang menjadi kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang ini ya, yang kalau kita mau kembali ke situ. Jadi cobalah kalau bisa baca kembali, renungkan kembali
Karena di sini kalau kita bicara tentang beribadah, berbicara tentang mengingat Allah, sebenarnya sedikit sekali usaha kita sebagai hamba. Semua itu kita mengadu kepada Allah. Jadi kita beribadah, kita kan berdoa di dalam sembahyang itu. Apapun yang kita lakukan, jadi senantiasa begitu. Jadi ndak bisa kita menjadi begini caranya untuk dalam diri kita. Enggak. Itulah yang kita khawatirkan tadi, guru kita itu, supaya jangan buat sembarang yang kita bisa jadikan sebagai tempat sampainya ingatan kita. Kita senantiasa bermohon. Ini pesan Rasulullah kepada sahabatnya. Ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolong saya. Minta tolong kepada saya. Tadi tolong apa? Senantiasa mengingat, memperbaiki ingatan. Bukan sekedar berzikir, mengingat kepada Allah, tentu dengan berzikir. Kemudian juga kesyukuran. Kalau ada kesyukuran, ada kesabaran. Ada kesabaran. Itu yang jadi tidak berat ya, cuma berterusan itulah berterusan. Jangan mau cepat. Ada orang 20 tahun saya membaca Quran, baru nikmat rasanya membaca Quran. 20 tahun saya berzikir di malam hari, baru nikmat rasanya berzikir. Begitu itu caranya. Berpuluh-puluh tahun dia melaksanakan sembahyang, baru terasa nikmatnya sembahyang itu. Ini semua pengalaman-pengalaman ulama-ulama kita untuk memberikan pengertian kepada kita. Jangan terlalu cepat, karena usaha itulah kita boleh mendapatkan pahala yang banyak. Usaha itu. Jadi kita bukan pahalanya, tapi dengan usaha kita, mungkin awalnya dulu sembahyangnya masih yang fardu dulu, enggak apa-apa, lama-lama tambah-tambah lagi, sedikit-sedikit. Kalau dulu mungkin agak cepat sedikit bacaannya, kalau sekarang mungkin sudah lama-lama tambah-tambah sedikit, sudah mulai nikmat baca Quran dalam sembahyang. Itu yang kita harapkan. Artinya kita mesti ada namanya riyadhah, latihan sampai terakhir, sampai terakhir, sampai ke terakhirlah kehidupan kita. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Kita menyembah Allah hinggalah sampai kematian kita. Saya kira itu. Jadi tentang cara sekali itu yang biasa aja, tidak ada cara-cara diajarkan oleh guru kita dalam kitabnya tadi, semua disentuh secara umum, biasa, dan kita ada fikih, tata cara sembahyang, tata cara puasa, tata cara ibadah dan sebagainya, itu sudah lengkap. Ikut itulah. Kemudian berzikir itu dalam sembahyang pun ada zikir, lepas sembahyang pun ada zikir. Kita suka itu. Atau kita tambah lagi umpamanya kalau ada waktu. Cuma jangan zikir itu menghalang kita punya pekerjaan, karena bekerja juga itu mencari halal, itu juga zikir. Zikir. Jadi kita senantiasa memahami secara baik itu. Secara baik. Ada orang yang tidak mau lagi dia pergi bekerja, berhenti
Lebih baik dia ke masjid, tidak berzikir, atau masuk ke tarekat, baru situ tidak mau lagi bekerja. Padahal ada keluarganya, ada anaknya, sebenarnya tidak boleh juga begitu. Dia tidak paham bahwa mencari rezeki yang halal itu adalah ibadah juga. Adalah ibadah. Itu juga zikir sebenarnya. Itu juga zikir. Nah, zikir itu artinya yang mengantar kita senantiasa mengingat Allah. Apa namanya mengingat Allah? Artinya senantiasa mencari keridhaan Allah. Tidak ada rasa keinginan untuk mendurhakainya, itulah mengingat Allah. Saya kira cukup itu ya, wallahu a'lam bishawab. Iya, Bang. Ada pertanyaan lanjutan dari Dede Imajene tentang cara berzikir dengan membengkokkan lidah ke langit-langit mulut dan tahan nafas saat kalbu berzikir sambil memejamkan mata. Itu sejarahnya bermula dari mana, Bang? Itu apa namanya, latihan ulama-ulama tasawuf ini supaya apa namanya hatinya senantiasa mengikuti apa yang disebutkan oleh lidahnya. Itu memang ada dalam ilmu-ilmu tasawuf itu disebutkan. Imam Junaid ada sebutkan. Malah zikrun nafas itu Imam Junaid sudah mulai disebut. Padahal Junaid dengan Imam Ghazali kan jauh sekali bedanya. Jauh sekali, tapi sudah disebutkan itu. Cuma dalam Imam Ghazali ini dia sudah mulai menyebutkan apa namanya teknis pelaksanaannya. Kemudian datang ulama-ulama yang lebih ke sini lagi, maka mereka lah yang menentukan seperti itu. Termasuk yang zikir itu tadi, ya, yang zikir itu. Tetapi itu tidak wajib, itu bukan wajib. Hanya dia mengatakan bahwa ada juga cara supaya hati itu lebih mudah tergerak. Ya, apabila lidah ini dilengkungkan ke atas, jadi dia tidak bergerak. Walaupun tidak dilengkungkan, kita hanya tahan saja. Ya, kita hanya tahan saja. Kemudian kita sebut, ya, itu maka yang menyebut itu di dalam hati lah, dalam hati. Jadi bukan satu metode yang wajib, bukan. Ya, tetapi itu adalah merupakan ijtihad ya, para ulama yang yang mengkhususkan dirinya ke ingatan, ya, zikir lah. Karena zikir itu sebenarnya itu awal daripada atau jalan untuk mengingat, ya, zikir itu. Tapi orang sekarang ini kalau ingat zikrullah itu langsung zikirnya. Padahal sepatutnya yang menjadi tujuan itu adalah ingatan kita. Mungkin kita tidak menyebut la ilaha illallah, tidak menyebut Allah, tidak menyebut huwa, tidak menyebut apa, tapi hati kita ini senantiasa menghadap ya, kepada Allah. Harusnya kita sambung kepada Allah, sehingga dalam kehidupan kita ini senantiasa ditopang dengan aturan-aturan yang diridhoi oleh Allah. Walaupun kita tidak berzikir, tidak menyebut. Nah, itu sebabnya kalau kita bicara zikir secara umum, bekerja mencari rezeki juga zikir, sembahyang juga zikir, banyak, semua perbuatan-perbuatan bagus itu adalah zikir, dan perlu adabnya. Adab itu bagaimana keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dijelaskan oleh Guru tadi. Ya, jadi apa namanya metode yang disebutkan itu bukanlah ya sesuatu yang wajib, hanya ulama ya. Itu sebabnya ada juga yang punya bilangan disesuaikan dengan mafasil ya, dia dalam tubuh ini ada berapa, dia berzikir sampai di situ supaya terkena semua. Itu sebuah metode ya, bukan suatu kewajiban. Jadi kalau memang manfaatnya silahkan, kalau tidak sih bukan wajib itu dalam berzikir. Ya.
Saya kira sudah ini. Iya, Bang. Ada terakhir ini, beliau konfirmasi titik latifah. Latifah itu istilah. Ya, istilah itu kan ada apa namanya, ketukan-ketukan dalam hati ini. Ada latifah rabbaniyah, latifah malaikiyah, ada latifah. Mana ada latifah syaitaniyah. Ya, itu kalau kita mau lihat secara umum. Artinya itu ketukan-ketukan, kecenderungan-kecenderungan yang terjadi pada diri kita. Pada diri kita. Dan ini digunakan orang untuk bagaimana menjaga nafsunya. Itu sebabnya ada latifah-latifah itu, supaya memelihara nafsunya ini, supaya ya senantiasa menjurus kepada kebaikan, jangan kepada kejahatan. Ya, digunakanlah ya istilah-istilah itu. Itu rasa, ya rasa yang kita susah untuk ini kan, karena tidak semua orang ya boleh membedakan itu. Membedakan sama dengan sir, istilah sir itu rahasia. Mana ada rahasia, tandanya rahasia memang tidak boleh kita ketahui, tapi itu sir sangat menentukan di dalam apa namanya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu istilah, dan itu hanya merupakan ilmu lah ya. Silakan baca, kalau ada di buku kan banyak itu latifah-latifah yang ini. Tapi tujuannya untuk itu. Ya, bagaimana mengendalikan perkara-perkara yang membawa kepada kejahatan. Ya, termasuk nafsu, termasuk syaitan, termasuk macam-macam lah. Ya. Nah, lamah, ada juga lamah namanya itu. Kebalikan daripada latif itu lamah. Lamah syaitaniyah, lamah malaikiyah dan sebagainya. Itu istilah dalam ilmu tasawuf itu. Ya, dan saya kira itu dari segi pengamalan tidak perlu kita ketahui semua itu. Tidak perlu. Ya, karena ini untuk amalan kita, supaya kita betul-betul menikmati. Kalau saya itu bicara seperti ini, bagaimana menikmati ibadah itu, supaya kita ini rindu rasanya kalau tidak sembahyang. Ya, rindu rasanya kalau tidak berpuasa, itu yang penting. Artinya ada rasa cinta kepada yang kita sembah itu, cinta kepada Allah. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih banyak, Bang, atas pemaparan tema pada malam hari ini. Untuk berkahnya, Ya. ini mohon Bunda Gorota untuk berkah dengan doa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi rabbul arsyil karim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam, an tarzuqana ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa min kulli da'in wa saqamin ya akramal akramin. Allahumma ja'al jamiyata dari da'wati wal irsyad jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqatan takhrijul ulama'il qanitin wa du'atil mutkinin wal murabbin al mukhlasin. Waj'alha manaran ariqan lil ulumil islamiyah wa qalatan ma'murin ma'arif tsaqafiyah wa masdaran asas syara'i diniyah bimin haji ahli sunnati wal jamaah ya zal jalali wal ikram. Allahumma saddid du'ai daulata Indonesia kadaulatin mubarakatin fit taqaddum wassalam wa saira biladil muslimina ya hannan ya mannan. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbal du'ana bi sirril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pong. Terima kasih pula kepada para al-mukaramin sekalian. Kita akan melanjutkan kajian kitab kita pekan depan insyaallah. Amin. Bihi wa taufiqihi. Billahi taufiq, ad-da'wa wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, kami mohon diri